Hai semuanya, pernah merasa hidup ini seperti dikendalikan oleh sesuatu yang bahkan tidak kalian pilih, tetapi pelan-pelan menentukan cara berpikir, merasa, dan bertindak? Jika iya, mungkin sudah saatnya kita berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu. Ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu hidup berjalan mengikuti arah yang ditentukan oleh orang lain, keadaan, atau bahkan ketakutan kita sendiri. Banyak dari kita bangun pagi bukan dengan rasa tenang, tetapi dengan beban pikiran tentang ekspektasi, penilaian, dan tuntutan yang rasanya datang dari mana-mana. Kita merasa harus menjadi versi tertentu agar diterima, harus mengikuti arus agar tidak dianggap aneh, dan harus diam agar tidak disalahkan. Pelan-pelan, kendali atas hidup sendiri terasa seperti berpindah tangan. Kita tetap berjalan, tetap beraktivitas, tetap tertawa sesekali, tetapi ada bagian dalam diri yang terasa kosong karena keputusan-keputusan penting tidak lagi benar-benar lahir dari kehendak kita. Di titik ini, banyak orang tidak menyadari bahwa yang membuat lelah bukanlah aktivitasnya, melainkan rasa kehilangan arah dan kebebasan batin. Mereka yang dimaksud di sini tidak selalu berupa sosok nyata. Kadang mereka adalah opini orang lain, standar sosial, trauma masa lalu, atau bayangan kegagalan yang belum tentu terjadi. Mereka bisa hadir dalam bentuk komentar sederhana yang terus terngiang, perbandingan yang tampak sepele, atau aturan tak tertulis yang seolah wajib diikuti. Kita sering mengira semua itu wajar, padahal tanpa sadar kita sedang menyerahkan kendali. Kita mulai menyaring keinginan sendiri, menahan pendapat, dan mengorbankan nilai pribadi hanya demi rasa aman semu. Yang menyedihkan, semua itu sering dibungkus dengan kalimat rasional seperti demi kebaikan bersama, demi masa depan, atau demi menghindari konflik. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, seringkali itu adalah bentuk ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Hidup yang dikendalikan oleh mereka membuat kita reaktif. Kita bertindak bukan karena yakin, tetapi karena takut. Takut ditolak, takut dinilai buruk, takut salah langkah, atau takut sendirian. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil jarang membawa kepuasan jangka panjang. Mungkin terlihat aman di luar, tetapi di dalam ada rasa tertekan yang sulit dijelaskan. Kita menjadi ahli membaca suasana, tetapi lupa mendengar suara hati. Kita peka terhadap emosi orang lain, tetapi tumpul terhadap kebutuhan sendiri. Lama-kelamaan, tubuh dan pikiran memberi sinyal berupa kelelahan emosional, kebingungan arah, bahkan rasa hampa yang sulit diisi oleh pencapaian apapun. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu bukan berarti menjadi egois atau menutup diri dari dunia. Ini tentang mengambil kembali hak dasar sebagai manusia, yaitu hak untuk menentukan sikap, nilai, dan arah hidup. Ini tentang menyadari bahwa tidak semua opini harus diikuti, tidak semua tuntutan harus dipenuhi, dan tidak semua ketakutan harus dipercaya. Kesadaran ini sering muncul setelah kita merasa cukup lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah menjadi versi yang diharapkan, dan lelah hidup dengan rem tangan yang selalu ditarik. Dari kelelahan inilah, sering lahir keberanian awal untuk bertanya, hidup seperti apa yang sebenarnya ingin dijalani? Salah satu alasan utama mengapa mereka bisa mengendalikan kita adalah karena kita jarang berhenti untuk mengenali batas diri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berkata tidak itu tidak sopan, bahwa berbeda itu berbahaya, dan bahwa menyenangkan semua orang adalah tanda kedewasaan. Keyakinan ini membuat kita mudah dimanipulasi oleh rasa bersalah. Ketika kita menolak, hati terasa tidak enak. Ketika kita memilih diri sendiri, muncul rasa egois. Padahal batas diri bukan tembok untuk menjauhkan orang lain, melainkan pagar untuk menjaga kewarasan. Tanpa batas, hidup kita menjadi ladang terbuka yang bisa dimasuki siapa saja, kapan saja, dengan kepentingan apa saja. Mengambil kembali kendali berarti mulai berani jujur pada diri sendiri, meskipun tidak selalu nyaman. Jujur bahwa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai kita. Jujur bahwa ada hubungan yang lebih banyak menguras daripada menguatkan. Jujur bahwa tidak semua peran harus kita mainkan. Kejujuran ini sering menakutkan karena beresiko mengubah dinamika yang sudah lama terbentuk. Ada orang yang kecewa, ada yang bingung, bahkan ada yang marah. Namun disinilah letak ujian kedewasaan batin. Apakah kita akan terus mengorbankan diri demi kenyamanan semu, atau mulai berdiri di atas nilai yang kita yakini? Ketika kita berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu, hidup tidak otomatis menjadi mudah. Justru di awal, segalanya bisa terasa lebih berat karena kita tidak lagi bersembunyi di balik persetujuan orang lain. Kita mulai menghadapi konsekuensi dari pilihan sendiri. Namun di balik rasa takut itu, ada kelegaan yang perlahan tumbuh. Kelegaan karena tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Kelegaan karena keputusan diambil dengan kesadaran, bukan tekanan. Kelegaan karena kegagalan pun terasa lebih jujur, karena itu adalah kegagalan dari pilihan kita sendiri, bukan hasil mengikuti arus yang salah. Mengendalikan hidup bukan soal mengatur semua hal dengan sempurna, melainkan tentang memilih respon yang selaras dengan nilai. Kita tidak bisa mengontrol opini orang lain,
perubahan keadaan, atau masa lalu yang sudah terjadi. Namun kita bisa mengontrol bagaimana kita memaknai semua itu. Saat kita berhenti memberi kuasa berlebihan pada mereka, kita mulai melihat bahwa banyak ketakutan hanya hidup di kepala. Banyak ancaman tidak benar-benar terjadi. Banyak penolakan tidak seburuk yang dibayangkan. Dari sini, keberanian tumbuh bukan sebagai sikap nekat, tetapi sebagai ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Ada perbedaan besar antara hidup yang dikendalikan dan hidup yang disadari. Hidup yang dikendalikan membuat kita terus bereaksi, sementara hidup yang disadari membuat kita merespons dengan tenang. Dalam hidup yang disadari, kita tidak lagi terburu-buru membuktikan diri, tidak terlalu sibuk membandingkan, dan tidak mudah goyah oleh validasi. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang setuju atau seberapa keras dunia bertepuk tangan. Nilai diri tumbuh dari konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, ada rasa utuh yang sulit digantikan oleh apapun. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu juga berarti berdamai dengan kemungkinan disalahpahami. Tidak semua orang akan mengerti perubahan sikap kita. Ada yang mengira kita berubah menjadi dingin, padahal kita hanya belajar jujur. Ada yang mengira kita menjauh, padahal kita sedang menjaga diri. Proses ini menuntut keteguhan, karena godaan untuk kembali ke pola lama akan selalu ada. Pola lama terasa aman karena familiar, meskipun menyakitkan. Pola baru terasa asing karena menuntut keberanian. Namun hanya dengan pola baru inilah kita memberi ruang bagi pertumbuhan yang nyata. Kita juga perlu menyadari bahwa kendali bukan berarti kaku. Hidup yang kita pegang kendalinya tetap fleksibel, tetap terbuka pada masukan, dan tetap mau belajar. Bedanya, sekarang kita memilih dengan sadar mana yang layak didengar dan mana yang perlu dilepaskan. Kita tidak lagi menelan semua opini mentah-mentah. Kita menyaring, merenung, lalu memutuskan. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan karena kita tidak lagi memikul beban yang bukan milik kita. Kita belajar bahwa tanggung jawab terbesar bukanlah memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi menjaga integritas diri. Dalam proses ini ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu kesabaran terhadap diri sendiri. Melepaskan kendali mereka tidak terjadi dalam semalam. Akan ada momen kita tergelincir kembali, meragukan pilihan, atau merasa bersalah tanpa alasan jelas. Semua itu wajar. Yang penting kita kembali mengingat alasan mengapa perubahan ini dimulai. Bukan untuk menjadi lebih unggul, tetapi untuk hidup lebih jujur dan utuh. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan, meskipun tidak selalu terlihat dari luar. Pada akhirnya, berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Hubungan di mana kita mau mendengar tanpa menghakimi, mau mengakui tanpa menyangkal, dan mau bertanggung jawab tanpa menyalahkan. Dari hubungan inilah kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bebas menentukan sikap terhadap masalah. Kita mungkin tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita berdiri di tengahnya. Ketika kendali kembali ke tangan kita, hidup terasa lebih bermakna. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kita hadir sepenuhnya. Kita tidak lagi hidup setengah-setengah, tidak lagi menyembunyikan bagian diri yang rapuh, dan tidak lagi mengejar standar yang bukan milik kita. Kita mulai menghargai proses, bukan hanya hasil. Kita mulai menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Dalam kondisi ini, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada persetujuan, melainkan pada kejujuran batin. Kalian semua berhak atas hidup yang tidak dikendalikan oleh ketakutan, tekanan, atau bayangan masa lalu. Berhak untuk memilih dengan sadar, mencintai dengan utuh, dan gagal tanpa kehilangan harga diri. Dunia mungkin tetap berisik, opini tetap berdatangan, dan ekspektasi tetap ada. Namun ketika kita sudah memegang kendali, semua itu tidak lagi menentukan arah. Mereka hanya menjadi latar, bukan pengemudi. Dan di titik itulah, hidup terasa lebih tenang, lebih jujur, dan lebih layak dijalani. Mungkin kita tidak bisa langsung menghentikan semua pengaruh dari luar. Namun setiap kali kita memilih untuk setia pada nilai, setiap kali kita berani berkata cukup, dan setiap kali kita memprioritaskan kewarasan, disitulah kita sedang mengambil kembali kendali.
pelan, konsisten, dan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras mengatur, tetapi tentang siapa yang paling berani bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai sadar bahwa banyak keputusan yang selama ini kita ambil ternyata bukan benar-benar pilihan kita. Kita hanya mengikuti jalur yang dianggap aman, wajar, dan masuk akal oleh banyak orang. Kita memilih jalan itu bukan karena yakin, tetapi karena takut jika memilih yang lain. Takut dianggap gagal, takut dibilang aneh, takut tidak sesuai ekspektasi. Dari sini, perlahan kita belajar hidup dengan autopilot, bangun, menjalani rutinitas, memenuhi kewajiban, lalu tidur dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Kita tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, sampai kapan hidup seperti ini? Ketika suara itu muncul, banyak dari kita justru berusaha membungkamnya. Kita sibukkan diri, cari distraksi, atau meyakinkan diri bahwa semua orang juga menjalani hidup seperti ini. Kita menormalisasi rasa lelah yang seharusnya menjadi alarm. Padahal, rasa tidak nyaman itu bukan musuh. Ia adalah sinyal bahwa ada bagian dari diri yang terabaikan. Mengabaikan sinyal ini terlalu lama membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Kita menjadi asing dengan apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang sebenarnya penting. Di titik ini, mereka tidak perlu berbuat apa-apa lagi, karena kita sudah terbiasa mengendalikan diri sendiri atas nama ketakutan. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu dimulai dari keberanian untuk berhenti lari. Berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan. Ini bukan proses dramatis, tetapi proses jujur. Jujur bahwa kita lelah berpura-pura, lelah menyesuaikan diri secara berlebihan, dan lelah menunda hidup yang sebenarnya ingin dijalani. Kejujuran ini sering terasa menyakitkan, karena memaksa kita menghadapi kenyataan yang selama ini dihindari. Namun, tanpa kejujuran, perubahan hanya akan menjadi wacana. Saat kita mulai jujur, kita juga mulai melihat bahwa banyak kendali itu sebenarnya kita berikan secara sukarela. Kita memberi kuasa pada opini, pada rasa takut, dan pada masa lalu yang belum selesai. Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami bahwa kendali itu bisa diambil kembali. Tidak dengan marah, tidak dengan memberontak, tetapi dengan sadar. Dengan setiap keputusan kecil yang kita ambil berdasarkan nilai, bukan tekanan, kita sedang menarik kembali kemudi hidup yang sempat terlepas. Dalam perjalanan mengambil kembali kendali, kita akan bertemu dengan rasa bersalah. Rasa bersalah karena memilih diri sendiri, karena tidak lagi selalu tersedia, dan karena tidak lagi menuruti semua permintaan. Rasa bersalah ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa kita berbuat salah. Padahal, seringkali itu hanyalah tanda bahwa kita sedang keluar dari pola lama. Pola yang membuat kita merasa berharga hanya ketika berguna bagi orang lain. Ketika kita mulai memprioritaskan diri, sistem lama dalam diri kita protes karena kehilangan perang lamanya. Kita perlu memahami bahwa tidak semua rasa bersalah perlu dituruti. Ada rasa bersalah yang lahir dari nilai moral, tetapi ada juga yang lahir dari kebiasaan mengabaikan diri. Yang kedua ini sering muncul ketika kita mulai memasang batas. Kita takut dianggap egois, padahal kita hanya sedang adil pada diri sendiri. Kita takut mengecewakan, padahal kita sudah terlalu lama mengecewakan diri. Memahami perbedaan ini membantu kita berdiri lebih teguh, tanpa harus mengeras. Mengambil kendali juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang, dan kita tidak harus menjadi solusi bagi setiap masalah. Ketika kita berhenti memainkan peran penyelamat, hidup terasa lebih ringan. Kita tetap peduli, tetapi tidak lagi mengorbankan diri. Kita tetap membantu, tetapi tidak sampai kehilangan arah. Dari sini, relasi menjadi lebih sehat, karena didasari pilihan, bukan kewajiban tersembunyi. Ada ketenangan baru yang muncul ketika kita berhenti menjelaskan diri secara berlebihan. Kita tidak lagi sibuk membela pilihan, membuktikan niat baik, atau meyakinkan semua orang. Kita sadar bahwa tidak semua orang perlu mengerti, dan itu tidak apa-apa.
Energi yang dulu habis untuk validasi, kini bisa digunakan untuk bertumbuh. Kita menjadi lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu sikap, usaha, dan nilai yang kita pegang. Hal-hal di luar itu perlahan kita lepaskan. Semakin kita memegang kendali, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dramatis untuk bermakna. Makna sering hadir dalam keputusan-keputusan sederhana yang konsisten. Memilih jujur meski tidak populer, memilih diam ketika emosi memuncak, memilih pergi dari situasi yang merendahkan meski harus sendirian. Pilihan-pilihan kecil ini membentuk identitas yang kuat dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Kita tidak lagi bertanya siapa yang paling setuju, tetapi apakah ini selaras dengan nilai yang kita yakini. Dalam proses ini, kita juga belajar bahwa keteguhan tidak sama dengan keras kepala. Kita tetap bisa berubah pikiran ketika menemukan pemahaman baru. Kita tetap bisa mengakui kesalahan tanpa merasa kehilangan harga diri. Kendali sejati bukan tentang merasa selalu benar, tetapi tentang keberanian bertanggung jawab. Ketika kita salah, kita belajar. Ketika kita jatuh, kita bangkit. Semua itu dilakukan tanpa harus mengorbankan martabat diri. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu juga membuka ruang untuk hidup yang lebih otentik. Kita tidak lagi hidup berdasarkan topeng yang harus dipakai di setiap situasi. Kita mulai menyederhanakan hidup, baik dalam pikiran maupun tindakan. Kita tidak lagi mengejar terlalu banyak hal sekaligus, karena kita sudah tahu apa yang benar-benar penting. Hidup menjadi lebih fokus, lebih tenang, dan lebih jujur. Dari luar mungkin perubahan ini tidak selalu terlihat mengagumkan. Tidak selalu ada tepuk tangan atau pengakuan. Namun di dalam, ada rasa damai yang sulit ditukar dengan apapun. Damai karena tidak lagi berkhianat pada diri sendiri. Damai karena hidup dijalani dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Damai karena kita tahu, apapun hasilnya, kita berdiri di atas pilihan sendiri. Pada akhirnya, hidup yang kita jalani hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil maupun yang kita hindari. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu berarti berhenti menunda tanggung jawab atas hidup sendiri. Bukan dengan menyalahkan masa lalu, bukan dengan memusuhi orang lain, tetapi dengan menerima bahwa sekarang adalah titik awal yang paling realistis. Kita mungkin tidak memulai dari kondisi ideal, tetapi kita selalu bisa memilih langkah berikutnya dengan lebih sadar. Kalian semua tidak harus menjadi versi yang sempurna untuk layak memegang kendali. Tidak perlu menunggu percaya diri sepenuhnya, tidak perlu menunggu semua luka sembuh, dan tidak perlu menunggu keadaan ideal. Kendali sering diambil justru saat kita masih takut, masih ragu, dan masih belajar. Yang membedakan adalah keberanian untuk tetap melangkah meski tidak pasti. Dari situlah kepercayaan diri tumbuh, bukan sebaliknya. Ketika kita konsisten memilih diri, hidup perlahan menyesuaikan. Hal-hal yang tidak sejalan akan menjauh, dan yang sejalan akan mendekat. Ini bukan proses instan, tetapi proses yang jujur. Kita mungkin kehilangan beberapa hal, tetapi kita mendapatkan diri sendiri. Dan kehilangan yang membawa kita kembali pada diri sendiri bukanlah kerugian, melainkan pembebasan. Maka jika hari ini kalian merasa hidup terlalu dikendalikan oleh suara luar, ingatlah bahwa kendali itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan, ketakutan, dan keraguan. Setiap kali kalian memilih dengan sadar, setiap kali kalian berkata cukup, dan setiap kali kalian berdiri di atas nilai sendiri, disitulah kendali kembali ke tangan kalian, pelan, konsisten, dan penuh keberanian. Karena hidup yang paling layak dijalani adalah hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh mereka, tetapi diarahkan oleh kesadaran kita sendiri. Semakin jauh kita berjalan dalam hidup yang mulai kita kendalikan sendiri, semakin jelas terlihat betapa banyak energi yang dulu terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kita dulu terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, terlalu khawatir tentang kemungkinan terburuk, dan terlalu takut untuk terlihat berbeda. Ketakutan itu membuat kita ragu melangkah, bahkan untuk hal-hal sederhana. Kita menunda keputusan, menekan keinginan, dan mematikan intuisi.
Padahal, intuisi seringkali adalah suara jujur yang muncul ketika kita berhenti mendengarkan kebisingan luar. Ketika kendali kembali ke tangan kita, ritme hidup berubah. Kita tidak lagi merasa harus cepat, harus selalu benar, atau harus selalu terlihat kuat. Kita mulai mengizinkan diri untuk bergerak dengan tempo sendiri. Ada hari-hari di mana kita produktif. Ada hari-hari di mana kita hanya butuh diam dan menata ulang pikiran. Semua itu menjadi sah karena kita tidak lagi hidup untuk memenuhi standar yang dipaksakan. Kita hidup untuk menjaga keseimbangan batin. Di fase ini, kita mulai memahami bahwa kelelahan bukan selalu tanda kurangnya kemampuan, tetapi seringkali tanda terlalu lama melawan diri sendiri. Kita lelah karena hidup tidak selaras dengan nilai. Kita lelah karena memikul beban yang bukan milik kita. Ketika kita mulai melepaskan beban-beban itu, tubuh dan pikiran perlahan pulih. Kita mungkin belum sepenuhnya bahagia, tetapi setidaknya kita tidak lagi terus-menerus tertekan. Dan itu sudah merupakan kemajuan besar. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu juga berarti memberi ruang bagi diri untuk tumbuh secara alami. Kita tidak lagi memaksa perubahan besar dalam waktu singkat. Kita belajar bahwa pertumbuhan yang sehat seringkali tidak terlihat dramatis, tetapi terasa stabil. Sedikit demi sedikit, kita menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berani menghadapi hidup apa adanya. Ada satu hal yang sering disalahpahami tentang mengambil kendali, yaitu anggapan bahwa kita harus selalu tahu jawaban atas segalanya. Padahal, justru sebaliknya. Mengendalikan hidup berarti berani mengakui ketika kita tidak tahu, ketika kita bingung, dan ketika kita butuh waktu. Dulu kita mungkin berpura-pura yakin agar terlihat kuat. Sekarang kita lebih memilih jujur agar tetap waras. Kejujuran ini membuat hidup terasa lebih manusiawi. Kita tidak lagi menekan emosi hanya demi citra. Ketika sedih, kita mengakuinya. Ketika marah, kita memahaminya. Ketika takut, kita tidak menghakimi diri. Emosi tidak lagi menjadi musuh yang harus dilawan, tetapi pesan yang perlu didengarkan. Dari sini kita belajar mengelola emosi tanpa harus dikendalikan olehnya. Dalam hubungan dengan orang lain, perubahan ini juga terasa. Kita tidak lagi bertahan di relasi yang jelas-jelas merugikan hanya demi status atau kebiasaan. Kita lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Kita lebih menghargai hubungan yang jujur meski sederhana, daripada hubungan ramai yang penuh kepalsuan. Sikap ini mungkin membuat lingkaran sosial mengecil, tetapi justru disitulah ketenangan tumbuh. Mengambil kendali tidak menjadikan kita kebal terhadap luka. Kita tetap bisa kecewa, tetap bisa gagal, dan tetap bisa terluka. Namun perbedaannya adalah sekarang kita tidak larut terlalu lama. Kita tidak lagi menyalahkan diri tanpa henti. Kita belajar bangkit dengan lebih cepat, karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang kita perjuangkan. Semakin kita mengenal diri, semakin kecil pengaruh mereka terhadap keputusan kita. Bukan karena mereka berubah, tetapi karena kita berubah cara merespons. Kita tidak lagi mudah tersulut, tidak lagi mudah terprovokasi, dan tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan, dan tidak semua suara perlu dijawab. Ketenangan ini bukan datang dari menghindari masalah, tetapi dari kejelasan batin. Kita tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus berhenti. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kejelasan ini membuat hidup terasa lebih sederhana. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kita tidak lagi menambah beban dengan drama yang tidak perlu. Dalam kondisi seperti ini, kita juga mulai menghargai proses lebih daripada hasil. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri ketika belum sampai tujuan. Kita memahami bahwa setiap orang punya waktu masing-masing. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan mencuri kebahagiaan yang sedang dibangun. Fokus kita beralih dari siapa yang paling cepat menjadi siapa yang paling konsisten. Berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu berarti berhenti hidup dalam bayang-bayang.
Kita keluar dari peran sebagai penonton dalam hidup sendiri dan mulai mengambil peran utama. Mungkin panggungnya tidak megah, tetapi ceritanya jujur. Dan cerita yang jujur selalu lebih bermakna daripada cerita yang hanya terlihat indah dari luar. Di titik ini, kita mungkin menyadari bahwa kebebasan sejati tidak selalu terasa menyenangkan. Kadang kebebasan datang bersama kesepian, keputusan sulit, dan tanggung jawab besar. Namun kebebasan ini nyata. Kita tahu alasan di balik setiap pilihan yang kita ambil. Kita tidak lagi bersembunyi di balik alasan orang lain, keadaan, atau nasib. Kalian semua tidak sendirian dalam proses ini. Banyak orang sedang berada di persimpangan yang sama. Hanya saja tidak semua berani mengakuinya. Ada yang memilih tetap dikendalikan karena terasa lebih aman. Ada yang mulai mengambil kendali meski masih gemetar. Apapun posisi kalian hari ini, itu tidak membuat kalian lebih rendah atau lebih tinggi. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang lebih jujur. Setiap kali kita memilih untuk setia pada nilai sendiri, kita sedang membangun fondasi yang kuat. Fondasi ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi akan terasa ketika badai datang. Kita tidak lagi mudah roboh, karena kita tahu apa yang kita pegang. Kita tahu apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang harus dilepaskan. Maka jika hari ini kalian masih merasa dikendalikan oleh ketakutan, ingatlah bahwa perubahan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut keberanian untuk memulai. Pelan, apa adanya, dan terus belajar. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi menyerahkan kendali pada mereka. Kendali itu ada di tangan kita, dan selalu begitu sejak awal.